Dengan kata lain, kita harus bertanya kepada diri sendiri, kenapa Anda sudah dikasih amanah, tapi tidak menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, gitu. Pak Arfan, saya menemukan ini ya beberapa poin dari survei yang dilakukan ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi di berbagai negara begitu yang mengatakan bahwa kenapa banyak yang mengeluhkan WFH ini nggak efektif. Ada 3 poin begitu ya, yaitu rutinitas dan jam kerja yang tidak menentu gitu ya, karena pada saat WFH bisa saja ada yang bangun siang, terus kemudian ya nanti baru berjibaku dengan pekerjaan sore ke malam, terus nanti susah tidur gitu ya, begitu terus gitu Ya, ya, jadinya, ya, ya. circle-nya seperti itu. Atau kemudian ada yang merasa bahwa terlalu banyak distract gitu ya, apalagi kalau misalkan masih punya anak-anak kecil gitu ya, harus melayani dulu, ngasih makan dulu, belum lagi kalau sekolahnya kan juga di rumah nih, harus menemani dan sebagainya. Barangkali Pak Arfan nggak harus menemani belajar ya, tapi orang tua nih yang anak-anaknya masih SD pasti merasakan ini. Atau juga TV, atau keinginan untuk akses media sosial dan sebagainya. Terus kemudian nggak fokus itu tadi karena banyak distract-nya gitu ya. Nah, bagaimana Ya, dengan pandangan kurang efektif dari 3 sudut hal itu, Pak? Silakan. setuju. Ya, jadi masalahnya sesungguhnya itu ada 3 sih sebetulnya ya, yang membuat kenapa WFH itu tidak efektif gitu ya. Yang Mhm. pertama adalah infrastruktur yang kurang. Oke. Nah, yang dimaksud dengan infrastruktur ini apa? Ya, pertama adalah koneksi internet itu pasti ya. Kalau koneksi internetnya sering bermasalah ya tentunya repot sekali untuk WFH. Mhm. Infrastruktur yang berikutnya adalah ruang kerja gitu ya. Dan saya Mhm. tidak mengatakan ruang kerja itu harus seperti saya ya, punya library dan sebagainya, nggak harus begitu gitu. Ruang kerja itu adalah sebuah tempat kecil saja, sebuah tempat di mana Anda bisa duduk dan fokus pada pekerjaan Anda gitu. Karena yang saya perhatikan ruang kerja itu kebanyakan rumah itu tidak punya ruang kerja gitu. Saya Ya. juga ketika saya membuat library ini apa bukan karena berpikir untuk kerja di rumah sesungguhnya gitu, ya. Tapi sekali lagi kalau bicara ruang kerja sekali lagi ini bukan persoalan orang kaya atau orang biasa-biasa ya, karena banyak banyak juga orang kaya rumahnya besar tapi dia tidak punya ruang kerja gitu. Mhm. Mhm. Tidak ada tempat gitu. Semuanya itu adalah tempat bukan untuk bekerja gitu. Semuanya untuk bersenang-senang gitu. Jadi Mhm. dimanapun kita berada, seperti apapun kondisi rumah kita, sediakan sebuah tempat kecil mungkin ya di pojok ruangan di mana kita tidak diganggu oleh hal-hal lain, kita bisa fokus gitu untuk melakukan pekerjaan. Ini yang banyak orang yang masih tidak memiliki ini. Kerja di ruang tamu, kemudian ada TV pula atau di ruang keluarga atau banyak orang yang bekerja di ruang makan gitu ya. Ya, ya. Kemudian istrinya di sebelahnya, suaminya di sebelahnya gitu ya. Dan mereka bekerja di tempat yang berbeda gitu sehingga tantangan semuanya juga berbeda, akhirnya jadi ngobrol. Jadi inilah yang namanya infrastruktur ini. Yang membuat distraction itu sesungguhnya adalah infrastruktur yang Mhm. tidak ada ya, baik dalam bentuk koneksi internet maupun dalam bentuk ruang kerja atau tempat sederhana lah gitu di mana kita bisa fokus. Yang kedua yang lebih menantang lagi sesungguhnya adalah komitmen. Nah, Oke. ini Mhm. komitmennya ini ya, di mana orang masih berpikir hore liburan gratis gitu, masih berpikir seperti itu gitu. Dan ini Mhm. bisa disalahgunakan untuk banyak hal gitu ya, sehingga Ya, ada ya. saya banyak mendapatkan laporan orang yang akhirnya pergi belanja gitu ya, kemudian banyak sekali yang dilakukan ngebenerin pompa air yang rusak di rumah gitu ya. Padahal itu pada jam kantor gitu. Ya, atau ada kompor yang ngadat, dia ngurusin kompor dulu gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada komitmen sesungguhnya gitu. Jadi dengan kata lain, kita harus bertanya kepada diri sendiri, kenapa Anda sudah dikasih amanah tapi tidak menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab gitu. Nah, ini yang jauh lebih menentukan gitu. Ini masalah disiplin gitu ya. Termasuk disiplin dalam berpakaian nih. Ya, Mhm. kalau saya bekerja di rumah, itu anak-anak saya pada nanya gitu, Papa mau pergi kemana? Katanya gitu. Oke. Kok pakaiannya kayak pakaian mau mau pergi gitu, kayak pakaian mau pergi kantor. Saya bilang memang nggak mau pergi kemana-mana.
Kenapa saya berpakaian seperti ini? Ini bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk menumbuhkan mentalitas bahwa saya sedang bekerja gitu. Iya, iya. Jadi kalau mau ngecek Penting orang, membangun suasana gitu ya. kamu suasana hati, iya. Kalau mau ngecek orang, kita cek dia di rumah tuh pakai apa, gitu ya. Katanya bekerja, nelfon klien tapi pakai daster. Nah itu sebenarnya nggak ada suasana kebatinan bekerja tuh tidak ada gitu. Atau pakai kaos oblong gitu, ya. Atau sarungan misalnya gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memastikan bahwa pakaian kita ini harus yang proper gitu. Dan itu bukan buat siapa-siapa. Bukan karena mau ketemu siapa-siapa gitu, tapi saya ingin menciptakan suasana kebatinan bahwa saya ini sedang bekerja. Saya ini sedang menghubungi klien loh, nggak mungkin saya pakai kaos oblong. Walaupun klien nggak bisa ngelihat saya gitu. Tapi kalau saya pakai kaos oblong, suasana hati saya itu suasana liburan gitu, bukan suasana bekerja gitu. Nah ini yang kedua masalah komitmen. Nah yang ketiga adalah masalah mindset. Nah mindset juga, mindsetnya adalah mindset banyak orang ya. Pekerjaan itu adalah sesuatu yang Anda datangi, itu mindsetnya. Pekerjaan adalah sesuatu yang Anda datangi, gitu ya. Padahal sesungguhnya kita harus ganti mindset. Pekerjaan adalah sesuatu yang Anda kerjakan, itu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu boleh dari manapun, yang penting Anda melakukan sesuatu. Nah, berkaitan dengan mindset ini, nanti ada dua lagi cabangnya, Mbak. Pertama adalah mindsetnya kita, mindsetnya si pekerja itu sendiri, gitu. Ya, katakanlah mindset si pekerja udah benar nih bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang saya kerjakan, bukan sesuatu yang saya datangi. Katakanlah udah benar mindsetnya. Kita masih berhadapan sama mindset orang rumah. Iya, Itu repot lagi gitu. Apalagi mindset anak-anak, apalagi anak kita masih kecil. Mindsetnya adalah, lah, mama kan ada di rumah gitu. Papa kan ada di rumah. Kok nggak mau main-main sama aku? Nah, gitu kan, itu kan beda lagi gitu. Jadi mereka yang apalagi anak kecil ya melihat bahwa keberadaan kita di rumah itu memang kita sedang libur dan ada sebuah ekspektasi bahwa ketika kita ada di rumah kita mestinya bisa bersama-sama mereka. Nah, jadi panjang lagi ceritanya. Jadi 3 Mbak. Infrastruktur, kemudian yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah mindset. Itu Mbak Ola. Oke, kalau 3 lingkup inilah kita ya minimal kita buat semakin mendekati, ini nanti lama-lama faktor-faktor yang membuat tidak efektif itu akan berkurang gitu ya. Betul, Arman, ya, betul. seiring dengan perjalanan waktu ya. Oke. Betul. Jadi bukannya mengeluh ya, tapi kita selesaikan 3 hal ini. Kalau Anda bisa menyelesaikan 3 hal ini, nanti semakin lama akan semakin efektif gitu, Mbak Ola. Ya. Oke, ini barangkali yang seringkali dilupakan oleh banyak kita pada saat WFH ya. Satu nih yang bikin akhirnya badan nggak fresh juga, nggak semangat itu nggak olahraga atau nggak gerak badan deh gitu ya. Terus kemudian nggak sarapan ya, lalu kemudian nggak mandi. Nah, saya juga pernah nih gitu ya, ketemu sama mendengarkan kisahnya gitu ya. Saya tanya, kenapa nggak mandi sampai berhari-hari? Dia bilang kan ini badan saya juga nggak kemana-mana katanya gitu. Oh oke. Iya juga sih badan Anda ya. Tapi kan itu yang membuat akhirnya nggak fresh ya, jadi stres karena pekerjaan itu. Gimana tanggapannya Pak Arfan? Hal-hal kecil ini sering diabaikan, menganggap bahwa ya itu kan saya biar aja dong gitu. Tapi berefek tuh kepada pekerjaan Pak Arfan. Ini totally excuse. Ya, dan orang Indonesia itu paling seneng cari excuse gitu. Ya, cari excuse, mengeluh, berkeluh kesah, nyinyir dan sebagainya gitu ya. Gini Mbak Ola, saya sejak WFH ini, tahu nggak, setiap hari saya itu bisa olahraga justru. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak bisa olahraga itu excuse, alasan aja. Ya, saya itu setiap hari jam 5:30 itu sudah jalan Mbak Ola. Sudah jalan pagi dari jam 5:30 sampai jam 7. Itu dapat 8 kilo Mbak Ola. Setiap pagi 8 kilometer, kecuali hari Jumat. Nah, oke. Karena harus ketemu Mbak Ola hari Jumat, ya kan? Oke. Nah, tapi setiap pagi dari Senin, jadi dalam seminggu itu 6 hari saya, kecuali Jumat ya. 6 hari itu saya olahraga dari 5:30 sampai jam 7. Itu jalan dapat 8 kilo sama istri saya. 8 kilo. Ya. Jam 7 selesai gitu ya. Kemudian mandi, sarapan, jam 8 udah siap di depan ini. Di depan Zoom. Jadi saya tuh selalu setiap hari saya bilang sama tim saya, silakan kerja dari manapun, tapi kita pasang Zoom dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore pasang Zoom. Tidak berhenti, sehingga kita bisa kayak ngobrol aja gitu. Nah, bayangkan itu tidak mungkin bisa saya dapatkan, bisa olahraga 8 kilo sehari, jalan 8 kilo,
kalau bukan karena WFH. Nggak mungkin. Biasanya saya jam 6:30 atau paling telat jam 7 udah berangkat ke kantor. Berangkat. Iya, udah Udah berangkat. berjibaku di jalan gitu ya. Iya, saat-saat. betul. Oke, Betul. oke, Jadi oke. justru tidak ada excuse lagi untuk tidak olahraga gitu.